Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran lewat daring dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sehat semuanya? Lemes ya? Oh, tidak ada suaranya. Silakan disiapkan bolpen atau bukunya. Jika memang ini nanti ada hal penting, silakan dicatat atau dirangkum. Atau juga bisa di screenshot. Ya. Baik, Bapak mulai. Hari ini adalah mata pelajaran pendidikan Pancasila, yang mana kita akan membahas tentang sejarah Sumpah Pemuda. Di antaranya yaitu satu tentang sejarah singkat. Nah, ini sejarah singkatnya. Sejarah singkat Sumpah Pemuda. Kelihatan ya ini ya. Sejarah singkat Sumpah Pemuda itu merupakan intisari dari isi putusan Perapatan Pemuda-Pemudi Indonesia atau dikenal dengan Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Di Kongres itulah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yang inti dari isi dari Kongres tersebut yaitu tentang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Masih ingat, Beta, Sumpah Pemuda itu apa saja isinya? Putra Putri Indonesia. Masih ingat? Coba dibacakan, Beta. Masih ingat? Kenapa sinyalnya, Beta? Tidak ada suaranya. Atau Zahra itu? Sinyal ya Pak, Kak Bena, Kak. Gimana? Wifi ini Kak Bena. Apanya? Wifi-nya? Ya. Coba bacakan Sumpah Pemuda. Masih ingat? Apa Pak? Sumpah Pemuda. Sumpah Kami. Pemuda. Ya, Oh. gimana tuh bacanya? Boh. Belum. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sudah? Tanggal berapa Sumpah Pemuda itu diperingati? Masih ingat? Tanggal 27 sampai 28 Oktober. Ya. Oke. Sumpah Pemuda. Semangat anak pemuda Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Berikutnya, nilai dan semangat dari Sumpah Pemuda. Coba Zahra, itu poin 1 dibacakan. Kelihatan? Lihat. Yang mana Pak? Oh,
Tuh. Sebentar. Terlihat? Nggak Nomor terlihat? 1, Pak. 1, 2, 3 Nomor dibaca 1. semua. Tuh, bentar. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kongres itu membawa semangat nasionalisme ke tingkat yang lebih tinggi. Hal itu disebabkan isi putusan seperti terdapat dalam kalimat berikut ini. 2. Kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkonstitusian kebangsaan Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda memiliki nilai yang tinggi yakini sebagai tenaga dunia persatuan dan upaya mencapai keadaan. Sudah? Oke, sebentar ya. Ada telepon ini. Nah, dah. Kemudian coba satunya, selain Beta, siapa itu lagi yang hadir? Sita. Siapa? Tania itu siapa itu? Sita. Coba baca materi berikutnya, yaitu tentang implementasi Sumpah Pemuda. Kelihatan? Kurang zoom. Kurang Batikku masuk. kena tinggi zoom. Oh, Nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika adalah kemampuan para pemuda menyatukan bagai sepak mana dah? Mana? Menyatukan berbagai perbedaan dalam memperjuangkan satu tujuan, yakni kemerdekaan bangsa Indonesia. Implementasi nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika antara lain. Coba nanya, apa sih Bhinneka Tunggal Ika artinya? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Loh, Bhinneka Tunggal Ika. Kemampuan para pemuda menyatukan berbagai perbedaan. Dan arti Bhinneka Tunggal Ika itu kan ada di lambang Pancasila yang di burung Garuda yang di bawah itu. Arti dari Bhinneka Tunggal itu apa? Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu artinya. Berbeda tetapi tetap Satu jua. Lanjut bacanya, poin pertama. Gak kelihatan, Pak. Itu Satu pemuda. Pak. Silakan. Satu, pemuda dan seluruh rakyat Indonesia dari semua golongan harus bersatu dalam berjuangan demi kemajuan bangsa Indonesia. Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia harus menjadikan kemajemukan adat dan budaya bukan sebagai perbedaan, tetapi sebagai potensi untuk kemajuan bersama. Sudah. Yang kedua, tuh Zahra, silakan. 2. Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia menjadikan Pancasila yang di dalamnya mengandung persatuan Indonesia sebagai dasar negara dan tidak pernah berkehendak untuk merubahnya. Bangga menjadi sebagai bangsa Indonesia yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam
mengisi kemerdekaan yang lebih diperjuangkan dengan susah payah dengan kegiatan yang positif. Oke. Sampai di sini kira-kira paham apa sih tujuan adanya Sumpah Pemuda? Memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Gimana? Memperkuat persatuan dan kebangsaan Indonesia. Itu salah satunya ya. Baik, silakan Beta ini dibacakan tentang Ini Pak. yang ketiga. Tiga itu. Ya. 3. Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Contohnya, tahu nggak seperti apa? Pemuda itu harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Contohnya seperti apa coba Beta? Kita kan sebagai pemuda nih, pemudi. Bagaimana untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya Beta? Berarti Apa? Seperti apa? tapi Lo kok nggak ngerti? Tahu kepentingan kan? Kita punya kepentingan kan ya? turu. Itu kan kepentingan pribadi. Lainnya apalagi selain itu, selain tidur? Saling membantu. Oke. Coba yang atas nama Zahro ini, tahu nggak contohnya? Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Apa contohnya? Saling membantu. Dalam hal apa coba? Contoh misalkan diceritakan kronologinya membantu dalam bidang apa, seperti apa contohnya coba? Tak bisa, Pak. Belum. Contoh misalkan ya. Dalam bulan suci Ramadan, para pemuda desa Wonoasri akan mengadakan kerja bakti sosial. Ya. Di hari Minggu jam 8, dimohon semua pemuda desa Wonoasri untuk berkumpul di lapangan. Berketepatan, atas nama Zahra ini akunnya, itu punya kegiatan tadi jam 8 hari Minggu. Tapi kepentingan pribadi, misalkan mau beli baju. Nah, dari implementasi Sumpah Pemuda ini, apa yang Zahro ini pilih? Mementingkan tadi itu bakti sosial atau beli baju? Bakti sosial. Seperti itu contohnya. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Bisa dipaham? Nah, coba carikan contoh satu-satu. Yuk, selain contoh tadi itu yang mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Silakan Beta, Zahro, dan satunya lagi. Oh my god. Yang sudah silakan di. Aku. Siapa? Atas nama siapa? Beta. Oke, silakan. Seperti apa Beta? Sebutnya piro iki? Satu aja, contohnya seperti ini Pak. Satu apa yuk? Belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun. Itu untuk mencerdaskan siapa? Hah? Belajar dengan tekun mencerdaskan siapa? Otak. Tak pribadi. Itu kepentingan pribadi berarti, atau kepentingan umum Berarti. dan negara. Nah, kayak tadi itu loh.
Yo, coba dicari lagi contoh yang lebih spesifik, yang lebih menjurus ke ini tentang implementasi Sumpah Pemuda dalam kepentingan dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Contohnya kayak tadi kan bakti sosial. Terus contohnya apa lagi? Menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Oke, coba kronologinya seperti apa? Kayak tadi kan Kronologi. bisa itu. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, seperti itu ya. Harusnya gimana kalau membuang sampah? Buang sampah pada tempatnya. Boleh. Lanjut yang kedua. Aku, Pak. Yang ya, silakan. Taruh tuh, siapa? Yuk, seperti apa contohnya? Membantu lingkungan sekitar yang terkena musibah seperti bencana alam, Terus satunya, banjir, Menerima keputusan bersama dengan lapang dada. oke, musyawarah ya. Itu ya. salah satu implementasinya. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Yakin. Yakin. Nanti ada tugas yang harus dikerjakan, ya. Ini untuk tugasnya nanti Bapak kirim di grup. Mana nih Kemarin Pak kuisnya Pak? Seru Pak. sudah pernah main kuis ya? Ya, kemarin niku. Apa, coba ingat nggak pengalamannya? Iya Pak. Ingat masih lamanya itu kemarin apa? Alamat gamenya? Hah? Yang kahot itu ya? Sudah pernah apa belum? Kak dong. Kuis. Kemarin sudah pernah Bapak ajak kuis? Iya, sing tentang apa sih informatika. Ya berarti ya. Ya. Mana Pak? Seru Pak. Seru ya, enak ya. Sudah diambil anunya, hadiahnya. Alah, hadiah apa? Duit gak nyekel Pak. Ini, ditunggu ntar ada banyak angpau hadiah ya. Amin. Baik, untuk penjelasan materi pendidikan Pancasila, Bapak cukupkan sampai di sini. Untuk tugas ditunggu di grup ya. Semoga pertemuan ini membawa manfaat buat kita bersama. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beraktivitas kembali dan ditunggu tugasnya ya. Oke. Ya.